Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun kita berada. Pada hari ini saya mengundang kita semua untuk boleh kita bangkit berdiri. Dimanapun tempat Anda berada, sama-sama kita memberi ucapan syukur kita pada hari Minggu ini. Mari Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus undang kita untuk boleh sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu begitu indah atas hidup kami ya Bapak. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, biar pada hari ini kami boleh mengangkat pujian, penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan. Biar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yang bersuka cita pada pagi hari ini, mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Yang bersuka cita beri tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Katakan la 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. La 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 la.
sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebab rohnya ada di tempat ini. Rohnya yang memulihkan kita. Rohnya yang memberi kekuatan bagi kita. Dan dia adalah penghiburan yang paling sejati. Oh, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa, mendengar sharing firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, kasih-Mu abadi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Benar Tuhan, hanya bersama-Mu kami merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidup ini. Meskipun dunia bergoncang, meskipun ada badai dan segala sesuatu, tapi kami percaya Kau hadir di dalam hidup kami dan memberikan ketenangan bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu yang hidup ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Bapa.
Di dalam nama Yesus kita yang siap menyambut firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kembali kita boleh beribadah. Saya berharap kita semuanya tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mau sama-sama memperhatikan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 5. Ya, kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan dengan baik. Perikopnya, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang Aram itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan. Ya, dari 2 Raja-Raja pasal kelima ayat 1 sampai dengan kelima. Ya, saya mengajak kita untuk memperhatikan bukan apa yang dialami oleh Naaman. Kalau kita baca seterusnya, memang Naaman disembuhkan ketika dia pergi kepada Nabi Elisa. Ya, ketika dia disuruh untuk berendam 7 kali di sungai Yordan. Tapi yang menjadi fokus kita pada hari ini bukan kepada Naamannya. Tapi saya mengajak kita untuk memperhatikan sesuatu yang seringkali tidak menjadi perhatian kita. Sesuatu karena tidak memberikan sebuah kesan yang istimewa, ya tidak menonjol, sehingga seringkali kita lupa memperhatikan dan menganggapnya kurang penting. Padahal sesuatu hal yang penting itu seringkali diakibatkan atau dampak dari hal-hal yang justru dianggap tidak penting, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu sosok yang memberikan peran penting di dalam kesembuhan Naaman. Dia bukan Nabi Elisa, tapi saya membawa kita kepada seorang gadis yang katanya di situ adalah seorang gadis Israel. Ya, pada waktu tentara Naaman berperang, kemudian dia menawan seorang gadis dari Israel dan membawanya kepada Naaman, ya, kepada istrinya untuk melayani istrinya. Nah, kita memperhatikan gadis ini. Tidak disebutkan namanya siapa. Tidak disebutkan keluarganya, orang tuanya siapa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan loh Bapak Ibu Saudaraku. Sesuatu yang dianggap tidak penting. Tetapi di dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 ini. Kita melihat bahwa sebenarnya gadis yang dianggap tidak penting ini justru memiliki peranan yang sangat penting di dalam kesembuhan Naaman. Ya, tentunya dengan pertolongan Tuhan melalui Nabi Elisa. Nah, saya mengajak kita melihat
tentang siapa sih gadis ini, kok kenapa ya? Kenapa Naaman seorang panglima yang begitu luar biasa dari kerajaan Aram dan istrinya mau mendengar, ya, mau menuruti apa yang dianjurkan oleh gadis ini yang tidak dikenal namanya siapa, tidak disebut Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa istri Naaman dan Naaman sendiri mendengar, bahkan mengikuti apa yang dianjurkan oleh gadis ini. Secara logika, gadis ini hanyalah seorang budak. Dia adalah tawanan yang dibawa ketika tentara Aram menang berperang. Membawa tawanan dari Israel dikatakan. Jadi dia ini adalah gadis Israel. Dibawa untuk melayani istri dari Naaman. Nah, kenapa sebagai tuan, sebagai panglima lagi mau mendengar dari seseorang yang bahkan namanya tidak disebut di sini. Bahkan dia ini adalah seorang pelayan bagi rumah tangga, khususnya bagi istri Naaman. Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa Naaman dan istrinya mau mendengarkan saran? Mungkin kalau saran dari raja, kita masih bisa menganggap ini wajar karena raja yang memerintah atau orang-orang penting yang memerintah. Tetapi ini tidak Bapak Ibu Saudaraku. Justru dia mengikuti saran atau anjuran dari seorang gadis yang notabene adalah budak mereka. Nah, kita melihat saudara Bapak Ibu, ini menarik sekali. Ya. Kita belajar untuk memperhatikan hal-hal yang dia anggap tidak penting, padahal ini adalah sesuatu yang penting sekali. Ya. Nah, kenapa Naaman dan istri bisa turut, bisa patuh dan menyampaikan kepada Raja Aram bahwa ada seorang gadis Israel yang melayani istri dari Naaman telah berkata begini, beginilah. Kemudian raja juga bisa berkata pergilah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nah, apa sih? Tentu ada penyebabnya. Yang pertama, kita melihat di ayatnya yang ketiga, ini menjadi kuncinya saudaraku. Di dalam 2 Raja-Raja pasal ke-5 ayat 3 berkata demikian. Ketika gadis ini berkata kepada istri Naaman, dia bilang begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, saudara, kenapa dia bisa ikuti saran dari gadis Israel ini? Saya percaya bahwa ini dihasilkan oleh karena sebuah sikap percaya. Dapat dipercaya. Gadis ini dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Kepercayaan itu tidak dihasilkan dari 1 hari, 2 hari. Tentunya melalui sebuah proses yang panjang dan melalui ujian-ujian. Tentu karena gadis ini memiliki sebuah karakter yang dapat dipercaya. Sehingga Naaman dan istrinya mempercayai daripada apa yang dianjurkan. Sekiranya tuanku katanya menghadap nabi yang di Samaria, itu maksudnya adalah Elisa. Ya, tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Yang pertama, poin yang pertama kita melihat dapat dipercaya. Ya. Kepercayaan diperoleh dari proses keteladanan saudaraku. Ya. Perilaku yang baik. Lewat apa? Perkataan kita. Lewat perkataan kita. Orang dapat mempercayai kita lewat perkataan yang baik. Kita tidak pernah berkata sesuatu yang bohong dan lain sebagainya. Kita berkata jujur. Ini membuat orang respect dan memberikan sebuah kepercayaan dalam kehidupan kita. Sama dengan gadis ini saudaraku. Saya yakin dan percaya ketika dia melayani istri daripada Naaman, dia memiliki sebuah kejujuran. Ya, dia memiliki sebuah keteladanan di dalam karakternya. Kemudian
Di situ lewat tingkah laku. Ya, tingkah lakunya tentu baik. Ya. Lewat kasihnya, lewat kesetiaannya melayani istri Naaman. Ya. Sehingga melalui sebuah proses akhirnya keluarga ini menjadi percaya kepada gadis ini. Ya. Di dalam firman Tuhan, ya 1 Korintus pasal yang kedua, pasal yang keempat ayat kedua. Ya, 1 Korintus pasal keempat ayat 2 berkata demikian. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudaraku, betapa pentingnya sebuah kepercayaan di dalam kehidupan manusia. Sehingga dengan kepercayaan kita boleh memberikan sebuah dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di mana-mana pun Tuhan tempatkan ketika kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Itu akan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita suka bohong, kita perkataan kita nggak bisa dipercaya, tingkah laku kita, kesetiaan kita nggak bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa membawa seseorang kepada Tuhan? Nah, ini penting sekali. Hal yang kelihatan sederhana tidak penting, tetapi justru ini adalah hal yang penting. Seperti apa yang dialami oleh gadis Israel ini, seorang budak ini. Jadi menunjukkan sebuah kepercayaan, sikap yang dapat dipercaya. Ya, itu yang pertama. Dan tentunya dia rajin, dia jujur, lemah lembut, ramah. Lihat dari kata-katanya Bapak Ibu Saudaraku. Dia katakan demikian. Sekiranya tuanku. Ini yang menunjukkan sebuah etika, sebuah sopan santun. Sebuah perkataan, sebuah sikap. Ya, yang baik. Teladan yang baik. Ya. Di dalam Titus pasal yang ketiga ayat 2 mengingatkan kita. Ya. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ya. Paulus mengingatkan kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus mengingatkan Timotius untuk menjadi teladan dimanapun dia berada. Bagi orang-orang percaya maupun orang tidak percaya. Di dalam hal apa? Di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ya. Di dalam tingkah laku, di dalam kesucian, di dalam kesetiaan. Nah, ini salah satu faktor yang penting yang ditunjukkan oleh gadis Israel ini. Sehingga istri Samaria dan juga istri Naaman dan juga Naaman sendiri percaya. Ya. Dan akhirnya mereka pergi ke Samaria untuk mencari Elisa, Nabi Elisa. Ya, itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Jadilah orang yang dapat dipercaya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, saudara, yang kedua, kalau kita melihat dari perkataan yang tadi lagi di ayat yang ketiga dikatakan demikian di bagian B, ya, dari ayat yang A aja saya bacakan. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, dari perkataan ini kita dapat melihat bahwa gadis ini mengenal betul siapa Elisa. Dan apa yang dapat Tuhan lakukan melalui Elisa. Dia begitu yakin mengatakan, maka tentulah. Ya, seseorang kalau yang sudah mengenal seseorang, kita mengenal seseorang, kita dengan baik, kita tentu berani berkata, tentu saudaraku. Tentu berarti pasti. Dengan sederhana maka pastilah nabi itu akan menyembuhkan dia. Di sini kita bisa mengambil sebuah
kesimpulan bahwa gadis ini mengenal betul siapa Nabi Elisa dan Tuhan apa yang dapat Tuhan lakukan melalui Nabi Elisa. Sehingga dia dengan begitu yakin, tentulah Nabi itu akan menyembuhkan tuanku Naaman dari penyakitnya. Nah, kita bisa melihat bahwa gadis ini yang kedua adalah dia memiliki kehidupan kerohanian yang baik. Ya. Sehingga dia dapat memberikan sebuah anjuran yang diikuti oleh tuannya. Dia memulai memiliki kehidupan kerohanian yang baik. Ya. Nah saudaraku, memiliki kehidupan kerohanian yang baik itu tidak dengan serta-merta atau dengan tidak cara instan. Tapi itu perlu melalui sebuah persekutuan dengan Tuhan secara intensif. Ya. Apa artinya? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari intensif itu adalah secara sungguh-sungguh. Ya, terus menerus dengan tekun. Ya, jadi untuk membangun sebuah kehidupan kerohanian yang sehat, kita mengenal Tuhan dengan baik, itu tidak bisa dengan cara serta-merta. Ya, tapi melalui kesungguhan kita, ya, dengan keseriusan kita, secara terus menerus. Artinya kita membangun hubungan kerohanian kita dengan Tuhan bukan berdasarkan situasi dan kondisi. Bukan berdasarkan perasaan kita. Bukan berdasarkan keadaan kita. Bukan karena kita pas dalam keadaan tidak nyaman, ya kita dalam penderitaan, persoalan. Kita tidak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Kita sudah enggan untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam persoalan, di dalam masalah, di dalam sakit penyakit. Membuat kita itu tidak punya gairah lagi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Justru ini adalah sebuah tindakan yang keliru Bapak Ibu. Ya. Kita harus seharusnya mendekat semakin giat untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nah saya teringat tentang Daniel. Ya. Kita tahu kisahnya Daniel bagaimana. Ya. Ketika dia dipaksa dan orang-orang di sana dipaksa oleh karena ya sesuatu hal untuk menyembah kepada Raja Darius. Ya, karena Daniel akan diangkat untuk menjadi pembesar, menjadi orang yang berkuasa. Ya. Dan pegawai-pegawai raja ini tidak senang, akhirnya Daniel difitnah ya, dengan cara keagamaannya. Ya. Bahwa barang siapa yang tidak menyembah, tidak bermohon kepada Raja Darius, ya dia akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi begitu surat keputusan telah keluar, disetujui oleh Raja Darius, Daniel dikatakan di dalam pasal ke-6 ayat 10, ya, ketika surat itu telah keluar, dia naik ke loteng rumahnya 3 kali sehari saudaraku. Seperti yang biasa dilakukannya. Nah ini kita melihat dikatakan seperti biasa dilakukannya. Jadi Daniel bukan karena sesuatu hal dia baru 3 kali sehari bersekutu dengan Tuhan. Tapi di sini sudah menjadi sebuah habit, sudah menjadi kebiasaan Daniel untuk datang kepada Tuhan sehari 3 kali. Baik ketika dia berada dalam ancaman ini, masuk ke gua singa, atau dalam keadaan baik, dia tetap melakukan persekutuannya dengan Tuhan. Dikatakan 3 kali sehari dia naik ke kamar, di loteng atas di kamarnya dan dia berdoa. Kita perlu belajar dari Daniel, membangun kehidupan kerohanian kita supaya menjadi kerohanian yang sehat, saudaraku. Sehingga apapun goncangan-goncangan yang terjadi di dunia ini, ya, itu tidak mempengaruhi kita. Nah satu pujian yang mengingatkan saya yang diambil dari kitab Mazmur, ya, pasal yang ke-104 dari 33 sampai ke 34. Ya, satu pujian yang sangat indah. Di sini dikatakan bahwa ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi aku ada. Nah, kita melihat, kita cermati perkataan ini, lirik lagu ini yang diambil dari Mazmur 104, 33 sampai 34. Di situ dikatakan selama aku hidup.
Berarti selama bernafas, apapun keadaannya, apapun kondisinya, aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Selama aku masih ada, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Berarti bahkan pada saat-saat kita tidak pingin untuk memuji Tuhan, pada saat-saat adanya kita begitu tidak memiliki gairah untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyembah bermazmur bagi Tuhan, tapi kita tetap melakukannya. Kita tetap melakukannya. Nah, inilah sesuatu hal yang dapat memberikan kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Seperti gadis Israel ini. Dia memberikan dampak kepada Tuhannya. Kalau tanpa gadis Israel ini ya, yang berkata bahwa sekiranya Tuanku mau pergi ke Samaria bertemu dengan nabi itu. Ya. Tentu lain lagi ceritanya, saudaraku. Tapi di sini kita melihat apapun seseorang itu, situasinya, siapapun dia, ketika dia memiliki karakter yang baik, keteladanan yang baik, dan kehidupan rohani yang sehat, dia bisa memberikan dampak bukan hanya kepada lingkungannya, tetapi kepada banyak orang, bukan hanya kepada keluarganya juga, tapi bagi dimanapun Tuhan tempatkan dia, akan memberikan sebuah dampak yang baik. Di mana Naaman menjadi kenal kepada Tuhan, menjadi kenal kepada Allahnya Israel, itu juga karena ada campur tangannya, karena ada andilnya daripada gadis Israel ini. Yang tidak dikenal namanya, tidak disebutkan Bapak Ibu namanya siapa, keluarganya dari mana, tidak ada. Mari Bapak Ibu, jangan berkata saya hanya orang lemah, saya tidak ada apa-apanya. Tapi justru Tuhan akan pakai jika kita punya karakter keteladanan yang dapat dipercaya. Kita punya kehidupan rohani yang sehat dengan Tuhan. Dengan segala keterbatasan kita, Tuhan bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya orang-orang kenal Tuhan. Supaya orang-orang bisa merasakan, menikmati mujizatnya Tuhan, saudaraku. Jadi saudaraku, saya yakin dan percaya dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan selalu punya tujuan yang indah. Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik. Segala sesuatu itu bukan karena kita. Bukan masalah apa yang saya dapat lakukan. Tetapi apa yang Tuhan dapat lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bila firman Tuhan hari ini kiranya boleh memberkati kita untuk memiliki kehidupan yang berdampak. Setidaknya berdampaklah bagi keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Minimal kita berdampak bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga kita. Saya yakin dan percaya ya, dari hal-hal yang kelihatan sederhana yang tidak dianggap penting, itu akan melahirkan perkara-perkara yang penting. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita akan berdoa. Saya undang Anda Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Anda boleh bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan terima kasih. Firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami. Untuk hidup kami boleh memberikan dampak dimanapun Tuhan tempatkan. Seperti gadis Israel yang menjadi pelayan istri daripada Naaman ya Tuhan. Pahlawan dari negeri Aram. Meskipun gadis ini tidak dikenal, tidak disebut siapa namanya, keluarganya. Tapi yang jelas dia adalah seorang tawanan yang dijadikan budak dan dijadikan pelayan bagi istri Naaman. Tapi kami melihat Tuhan, peranannya yang begitu besar di dalam kesembuhan Naaman. Melalui Nabi Elisa hamba-Mu. Tuhan, kami belajar untuk bisa memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal yang tidak dianggap penting Tuhan. Sebab kami percaya di saat Tuhan bekerja, maka hal-hal yang tidak penting itu menjadi penting Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau untuk terus mengenal Engkau secara pribadi. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya Tuhan.
dimanapun kami ada, di tengah keluarga kami, di tengah komunitas kami, di tengah rekan-rekan kerja kami boleh menjadi pribadi yang dapat dipercaya, menjadi teladan yang baik lewat perkataan kami, lewat kesetiaan kami, lewat karakter kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau terus membangun kehidupan kerohanian yang sehat. Yaitu dengan kami selalu mendekat kepadamu, selalu memuji, menyembah Engkau, selalu berdoa, selalu membaca firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Supaya hidup kami Tuhan tidak sia-sia. Di saat kami dapat dipercaya, di saat kami boleh hidup dengan kerohanian yang baik, maka orang-orang akan tertarik kepada Tuhan. Dan akan membawa orang-orang untuk mengenal Engkau Tuhan. Seperti gadis Israel ini, di mana Naaman menjadi mengenal Allah Israel yang hebat, yang luar biasa. Melalui kesembuhannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, pakailah kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membawa pemulihan, kesembuhan, kami boleh membawa perubahan yang luar biasa Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, bukan oleh karena hebatnya kami, bukan oleh karena kepintaran kami, bukan oleh karena kekuatan kami Tuhan. Tapi semuanya karena Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini kami boleh bersekutu. Dan biarlah kami boleh tetap taat dan setia melakukan ibadah-ibadah kami. Baik saat ini di rumah atau dimanapun kami berada, kami boleh tetap taat beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisi, situasi saat ini, mungkin dunia terguncang oleh karena berbagai masalah. Tetapi biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh tetap teguh, kami boleh tetap melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan. Belajar seperti Daniel Tuhan, yang beribadah kepada Engkau bukan karena situasi dan kondisi, tapi Allah karena sebuah kerinduan kepada Engkau Bapa setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati umat-Mu dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau buka jalan atas setiap persoalan mereka. Engkau memberkati mereka ketika mereka ada di ladang, di kota, atau dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan mereka, aktivitas mereka, studi mereka. Tuhan berkati juga keluarga mereka Tuhan. Berkati perekonomian mereka, berkati kesehatan umat-Mu Bapa. Keluar masuk mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.